Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadratul kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, satu dinul Islam, satu akidah Islam, satu tujuan yang sama-sama mengharapkan gelar abadi, gelar bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga satu tujuan yang sama-sama mengharapkan tempat abadi, tempat bergengsi di sisi Allah dan tempat tertinggi di sisi Allah, yakni Jannatul Na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku sekalian, bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menapaki sisa-sisa umur panjang kita di alam dunia ini. Semoga sisa-sisa umur panjang kita ini menjadi catatan yang terakhir di depan Allah nanti untuk menyaksikan dan membuktikan tegaknya dinul Islam di bumi tercinta Indonesia cinta ini. Hadirin yang berbahagia, bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di bumi Jakarta dan bumi Indonesia. Karenanya kita juga bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan bulan Maulid, momentum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting adalah insya Allah khatib akan berikan satu urutan sejarah bahwa memang hari ini bulan September ada berakhir momentum. 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda, dan yang terakhir nanti pada tanggal 30 September kita tidak boleh sekejap kecil pun lupa terhadap sejarah gerakan 30 September PKI yang mencoreng luka gerakan-gerakan perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kemudian juga kita juga tidak lupa pemberitaan-pemberitaan yang izinkan khatib memberikan satu berita di Republika Online. Baru-baru ini pemerintah Xi Jinping, pemerintah besar komunis Cina, sedang merencanakan sebuah pembuatan Al-Quran dengan mencampurkan budaya Konfusianisme. Jadi rupanya gerakan sinisisasi ini yang direkrut dan direncanakan oleh pemimpin besar komunis Xi Jinping Cina ingin menarik hasrat umat Islam agar wallahu alam apakah tujuannya untuk merubah dan memurtadkan Islam di Cina, apakah memang mereka sedang terjerat oleh hidayah Allah, karena memang bagaimanapun juga apapun rencana mereka barangkali tanpa peperangan melainkan dengan dakwah mereka semua yang masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita ingat kembali bagaimana gerakan kekuatan anti Tuhan, dan izinkan khatib untuk menyampaikan beberapa muatan-muatan ayat suci Al-Quran tentang gerakan kekuatan anti Tuhan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai terakhir
zaman Presiden Soekarno di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita mengingat kembali tentang akhir dan awal kembangnya suatu rezim atau kekuatan yang mengingkari adanya eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah berfirman, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap, untuk memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu wahai Muhammad. Mereka memikirkan tipu daya, dan sekali lagi Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hadirin, ayat tersebut terbukti kebenarannya ketika peristiwa hijrah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih jelasnya lagi setelah peristiwa perang yang terbesar di zaman Rasulullah, yaitu perang Badar. Namun hadirin yang berbahagia, di sisi lain kebenaran ayat itu juga terungkap ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September 85 tahun yang lalu. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks ini akhirnya kita pun dapat kembali membenarkan ungkapan sejarah yang menyatakan bahwa memang sejarah selalu mengulangi peristiwa-peristiwanya. Karena itu beberapa fenomena hadirin yang tersirat dalam sejarah Rasulullah maupun fenomena-fenomena yang tersirat dalam sejarah Indonesia terdapat beberapa kesamaan. Kita ambil dua saja, fenomena perang Badar dan fenomena tentang sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pertarungan yang terjadi pada keduanya adalah pertarungan antara kelompok yang percaya pada Tuhan yang digawangi oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertarungan yang menentang kuasaan Tuhan yang digawangi oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengalaman orang-orang yang anti Tuhan, mari kita flashback, kita tarik garis ulur tentang bagaimana gerakan anti Tuhan itu lahir di Barat. Mereka selalu berbicara misalnya bahwa siapapun yang beragama pasti tidak bebas. Demikian hadirin, kalimat yang sering disabdakan oleh seorang Yahudi yang bernama Friedrich Nietzsche, yang memang nampaknya orang Barat itu sudah lama gerah dengan agama mereka sendiri. Kemudian mereka bangga juga hadirin dengan gerakan anti Tuhan, atau yang dalam istilah populer Yunani mengatakan ateisme. Karenanya ada yang bangga menjadi anti Tuhan sekelas orang awam. Kemudian ada juga yang termasuk ateis sekelas orang-orang akademis atau orang-orang intelektual yang berani bahkan mengkritik, kemudian menggugat eksistensi keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menurut mereka menjadi orang pahlawan tetapi harus dibunuh dengan caci maki kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada sebuah pertanyaan hadirin, mengapa orang-orang Barat, mengapa mereka bangga dan bernafsu menjadi ateis? Jawabnya, karena mereka sangat membenci pada pendeta saat itu. Mereka membenci Bible, kitab suci mereka. Mereka pun membenci agama dan gereja mereka sendiri. Karenanya mereka sering beralasan dengan kebiasaan itu bahwa mereka percaya pada Tuhan, tetapi dengan hanya akal mereka sendiri. Bukan lantaran meyakini kitab Bible, bukan lantaran mereka mendapat ini dari para pendetanya, tapi mereka meyakini karena kebencian yang datang dari nafsunya. Sehingga menurut Berjuan hadirin, seorang ateis Barat menyatakan, bagi orang Barat terdapat banyak cara untuk menjadi kafir. Yang pertama,
Ada yang ingkar kepada Tuhan saja, yang kemudian dinamakan ateis, hadirin. Yang kedua, ada yang mengingkari agama saja, yang kemudian dinamakan insider. Dan yang ketiga, ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan saja, bahkan sekaligus keberadaan Tuhan, yang disebut dengan agnostik. Kemudian yang keempat, ada juga yang mereka meragukan wahyu Tuhan, yang disebut sebagai skeptik. Kemudian yang kelima, ada yang menolak Bible, kitab Injil mereka, sebagai wahyu Tuhan, yang kemudian disebut sebagai deis. Dan yang keenam, ada pula yang menolak wahyu secara intelektual, yang kemudian mereka sebut dinamakan sebagai gerakan disbeliever. Keenam gerakan itu, hadirin, tentu harus kita sikapi sebagai umat Islam. Karenanya keenam gerakan itu lagi-lagi harus kita tanyakan kepada para ulama, para habib, para ustaz dan para kiai, bagaimana menyikapinya. Mari kita lihat bagaimana Islam menyikapi pergeseran pemikiran yang sedang ngetren di barat sejak saat itu, yang hari ini bintik-bintiknya kemudian muncul kembali di bumi tercinta Indonesia ini. Dalam Islam, hadirin, kekufuran atau kekafiran satu paket. Kufur kepada Islam, kufur kepada salah satu rukun Islam, yang manapun, apakah rukun Islam, apakah rukun iman, tetap kesimpulannya, hasilnya adalah kafir. Kemudian mengapa? Sebab satu rukun akan berkaitan dengan rukun yang lainnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka dia akan kafir. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadab min Allah wa lahum adzabun alim wa lahum adzabun adim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Surat An-Nahl ayat 106 107. Barang siapa yang kafir kepada Allah, sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kecuali orang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa, kata Allah. Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat. Dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian dijelaskan pula, barang siapa yang ingkar pada ayat-ayat Allah, maka dia kafir. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rifata a inna lanab'utsuna khalqan jadida. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Surat Al-Isra ayat 98. Kemudian juga Allah menjelaskan, barang siapa yang menolak wahyu yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia jelas-jelas kafir. Wa idza tutla alaihim ayatuna bi ayat bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru munkar yakaduna yasquna bil ladzina yasluna alaihim ayatina qul afaunabbiukum bi syarrin min dzalikum an-nar wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Al-Hajj ayat 72. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami, kata Allah yang terang, niscaya kami melihat tanda-tanda keingkaran pada mereka orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ma'asyiral muslimin hadirin yang berbahagia, Tuhan di barat ternyata tidak hanya dihadisi di gereja-gereja saja saat itu atau tempat-tempat ibadah mereka, tetapi juga di kampus-kampus intelektual yang justru tempat mereka mencari tentang bagaimana mengenal Tuhan mereka. Mungkin karena di barat saat itu tidak ada ilmu yang mempelajari tentang akidah, mungkin saja.
Tetapi coba lihat sekarang, ilmu akidah sudah ada. Tetap saja bukan hanya orang Barat, orang Islam pun menggugat dan mengkritik tentang wahyu Tuhan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, padahal orang menjadi ateis bukan hanya karena lemah iman, tetapi juga bukan karena salah ilmu. Sebab ilmunya tidak menambah keimanannya. Sedangkan dalam Islam, hadirin, hati yang tidak berfikir adalah mati, dan otak yang tidak bertafakkur akan menjadi kufur akibatnya. Ma'asyiral muslimin, jika beriman pada Tuhan adalah fitrah semua manusia di kolong langit ini, maka ketika intelektual, ketika ulama di barat membunuh Tuhan mereka, baik dalam hati maupun dengan pikirannya, sejatinya hadirin yang berbahagia, mereka telah membunuh fitrahnya sendiri, fitrah manusia yang menginginkan adanya kebenaran kepada Tuhan. Dengan demikian, intelektual barat benar-benar telah melakukan bunuh diri spiritual atau spiritual suicide dalam orang barat. Biasanya di atas kertas kekuatan anti Tuhan, hadirin, lebih dominan dari kekuatan yang percaya kepada Tuhan. Mereka lebih kuat, mereka lebih adidaya. Coba lihat bagaimana hari ini Allah mentakdirkan Cina menguasai seluruh peradaban dunia. Makanya wajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa saja hadis ini akan bergulir saat ini. Nanti suatu saat kata Rasulullah, yang akan menguasai umatku di antara kalian adalah sebangsa kamu, matanya sipit, hidungnya kosong, warnanya kuning, kulitnya lesung. Mereka adalah keturunan bangsa-bangsa Mongol. Wallahu alam. Benarkah sinisasi hari ini sedang bangkit? Wallahu alam. Kita lihat saja nanti perdebatannya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ketika perang Badar berkecamuk, Nabi Muhammad kemudian bermunajat kepada Allah, memohon bantuan, sambil kemudian Allah sambil bersabda, wahai Tuhan, kata Rasulullah, jika kelompok yang membelamu ini gagal, maka engkau tidak akan disembah lagi di sini, di bumi ini. Sehingga dalam sejarahnya akhirnya Islam memenangkan peperangan itu. Bolehkah kita mengucapkan doa sabda Rasulullah ini kepada Allah? Boleh, wajib. Mari kita katakan, wahai Allah, wahai Tuhan, jika kelompok Islam di Indonesia gagal membelamu hari ini, maka jangan coba-coba engkau ya Allah akan dibela di bumi Indonesia ini. Itulah sekelumit doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam momentum Maulid Nabi, dalam momentum memperingati gagalnya 30 September di Indonesia ini. Semoga kita saat ini umat Islam diberi kekuatan untuk melawan dan sekali lagi melawan kekuatan anti Tuhan dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma haqqahu ilmuhu wa haqqahu kalamuhu wa ahsahu kitabuhu warḍallahu an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an as-sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي إليها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا الله، واجعل الموت راحة لنا في كل شر يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله يا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعم يزدكم وخير يرزقكم ولذكر الله أكبر. حي على الصلاة.